Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bang Kasir. Kerjaan keseharian gue adalah menjaga toko, belanja stok barang dan juga melayani pembeli. Tapi gue suka hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola, apalagi yang berkaitan dengan timnas dan juga Barcelona. Kalau di Liga 1 gue ngikutin Persib, gue suka nonton Persib dari dulu. Baru saja pertandingan Barcelona melawan Villarreal telah selesai coy. Pertandingan berlangsung di kandang Villarreal. Jadi Barcelona kali ini melakukan away. Kemenangan dengan skor 2-0 itu didapatkan dengan tidak mudah. Walaupun Barcelona bisa unggul cepat, akan tetapi pertandingan sempat berlangsung alot ya coy. Walaupun pada menit sebelum babak pertama berakhir itu pemain Villarreal itu diganjar kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Lamine Yamal. Akan tetapi setelah unggul 1-0, 1-0 justru Villarreal lebih beringas coy. Jadi sempat itu beberapa menit sebelum turun minum itu Villarreal mengambil alih pertandingan dan beberapa kali itu melakukan serangan balik yang kalau misalnya Joan Garcia tidak tampil bagus pada pertandingan kali ini, bisa saja Barcelona bisa kebobolan banyak coy. Makanya gue bilang kemenangan 2-0 ini itu tidak didapatkan dengan mudah. Di pertandingan kali ini itu Barcelona harus berterima kasih banyak kepada Joan Garcia. Betul-betul tampil sangat luar biasa pada pertandingan ini. Banyak sekali save yang dilakukan oleh Joan Garcia di pertandingan kali ini. Sebetulnya pemain bertahan main lumayan bagus, hanya saja kan ada beberapa tetap melakukan beberapa kesalahan. Untungnya ini bisa di clearance atau bisa ditepis oleh pemain lain. Dalam hal ini entah itu back yang lain atau Eric Garcia juga bermain bagus pada malam ini, pertandingan kali ini, walaupun Pedri tidak tampil ya. Ada beberapa kesalahan yang mampu ditepis atau digagalkan oleh Joan Garcia. Makanya menurut gue Joan Garcia pada laga ini tuh pantas dinobatkan man of the match. Gua nggak tahu ya pada akhirnya siapa yang mendapatkan, karena beberapa sumber gue lihat beda-beda yang mendapatkan man of the match. Untuk officialnya dari La Liga gue belum tahu karena kan baru selesai banget pertandingannya. Lamine sama Rapinya sebetulnya main bagus ya. Lamine juga cetak gol, 1 gol. Walaupun Rapinya cetak gol dari kotak penalti, itu kan pelanggaran yang didapatkan juga dari Rapinya. Kemudian Rapinya sendiri yang mengeksekusi. Walaupun unggul gol, sempat unggul dan unggul jumlah pemain, Villarreal itu mengambil kendali permainan coy. Terbukti dari banyaknya save yang dilakukan Joan Garcia. Di pertandingan kali ini kan tanpa Pedri ya, jadi yang mengisi slot lini tengah itu Joan Garcia, Fermin Lopez dan juga Frenkie de Jong. Sebetulnya ya Frenkie de Jong itu mendapatkan 1 assist, yang mencatatkan 1 assist. Hanya saja kalau misalkan menurut gue itu Frenkie de Jong mungkin kalau bawa bola itu sedikit lama ya coy ya. Jadi momentumnya kadang hilang, sementara digiring entah itu diambil oleh lawan ataupun memang momentum teman yang lain itu, pemain yang lain itu sudah membuka ruang dan tertutup lagi ketika Frenkie de Jong itu sudah membagi bola coy. Akan tetapi di babak kedua itu Barcelona bisa kembali mengambil alih permainan setelah Rashford dan juga
Lewandowski masuk, itu bisa diambil alih kembali permainan. Terbukti pada saat itu gol yang dicetak Lamine Yamal itu hasil dari sebetulnya berawal dari Rashford ya. Kemudian terjadi beberapa peluang di kotak penalti, kemudian Lamine Yamal mengeksekusi dengan baik ya. Kemudian apalagi ya, di pertandingan ini Pedri nggak main karena cedera hamstring ya. Skornya sendiri 2-0. Kalau misal dari Gerard Martin yang mengisi pos back tengah, sebetulnya oke ya, hanya saja tadi sempat ada kesalahan juga yang dilakukan Gerard Martin. Untungnya bisa ditutup sama pemain lain. Kemenangan ini itu adalah kemenangan 7 beruntun ya, setelah kekalahan dari Chelsea sesuai dengan janjinya Hansi Flick, bahwa setelah kekalahan dari Chelsea itu ada statement dari Hansi Flick bahwa setelah kekalahan ini kita akan mempersiapkan, atau kalian bisa melihat Barcelona yang berbeda dengan waktu dikalahkan oleh Chelsea. Oke coy, kemenangan ini berhasil membawa kita unggul dari peringkat kedua yaitu Real Madrid dengan 4 poin ya coy ya. Kebetulan pertandingan ini juga adalah pertandingan terakhir di tahun 2025. Barcelona akan bermain lagi itu untuk pertandingan selanjutnya nanti di 4 Januari melawan Espanyol. Jadi ada derby. Ini juga pertandingan yang penting karena kan Joan Garcia itu adalah mantan pemain Espanyol di musim lalu. Dan setelah itu nanti akan kita melakoni laga Supercopa de España ya, di semifinal melawan Athletic Bilbao. Oke, barangkali cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.